Baik, selanjutnya materi mengenai etos kerja. PPT-nya next. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Ethos didefinisikan sebagai jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang meyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruknya moral. Selanjutnya, secara terminologi, kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum cara hidup, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup, dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sempurna mungkin. Adapun menurut salah satu ahli yaitu Haji Toto Tasmara, etos adalah sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap, serta persepsi terhadap nilai kerja. Dari kata etos, maka lahirlah apa yang disebut dengan ethik, yaitu pedoman, moral, dan perilaku atau dikenal pula dengan istilah etiket yang artinya cara bersopan santun. Next. Next. Aspek-aspek etos kerja. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri atas motivasi dan keteguhan pribadi. Seseorang yang memiliki keteguhan pribadi diwujudkan dengan kemampuan dalam mengendalikan diri dan mampu mengembangkan kelemahan di dalam dirinya menjadi sebuah kekuatan. Kemampuan mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri tersebut merupakan salah satu perwujudan dari konsep diri. Adapun faktor eksternal berasal dari luar yang meliputi organisasi tempat bekerja, perlengkapan bekerja, serta manajemen pengelolaan. Seseorang yang memiliki gambaran utuh terhadap dirinya secara positif atau konsep diri positif akan memiliki kesadaran penuh untuk mengubah dirinya sendiri menjadi pribadi yang kuat dan tahan dalam menghadapi kesulitan, sehingga pada akhirnya akan membentuk sikap etos kerja yang tinggi. Next. Etos kerja pun dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor agama, yaitu merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Selanjutnya, faktor budaya, sosial politik, motivasi individu, dan persepsi. Next.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai indikator etos kerja tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terwujud dalam sikap, perilaku, ungkapan, bahasa dalam komunikasi sosial, budi pekerti yang luhur, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang kedua, berkepribadian tangguh dan mandiri yang membuatnya mampu menghadapi persoalan dengan pikiran jernih. Yang ketiga, bekerja keras, tidak suka berpangku tangan atau bermalas-malasan sebagai cermin dari tingginya semangat dan motivasi. Next. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas sehingga bisa selesai dengan baik. Bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya, cerdas, arif, dan bijaksana yang membuatnya mampu mengendalikan diri dan menyikapi orang lain baik ketika situasi konflik maupun saat tenang. Next. Terampil dalam bekerja dan selalu berupaya meningkatkan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kesadaran untuk menjaganya agar mampu mengoptimalkan seluruh potensinya, memiliki kesadaran patriotisme yang tinggi, semangat. Ini tidak hanya berhubungan dengan tanah air, namun berhubungan pula dengan kelompok identitas atau organisasi. Next. Fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Di antaranya, fungsi etos kerja adalah pendorong, penggairah, dan penggerak. Fungsi etos kerja bagi seorang yang bekerja sama seperti nafsu bagi diri seseorang. Nafsu oleh sementara ahli dimaknai sebagai potensi rohaniah yang berfungsi mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, baik terpuji maupun tercela, adalah dorongan oleh nafsu, sehingga posisi nafsu dalam hal ini sebagaimana seperti etos atau netral, sementara etos maupun nafsu akan sangat dipengaruhi oleh motivasi itu sendiri. Bekerja seharusnya bukan sekadar aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, akan tetapi bekerja harus diyakini sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain, bekerja adalah ibadah, sehingga jika seseorang berniat ibadah dalam bekerja, maka seharusnya ia juga meyakini bahwa etos kerja yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil atau keuntungan yang besar. Terima kasih.